Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jamila dengan NIM 121703008. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas setelah UAS sebelum UAS yang kedua, yaitu mengenai cara memvisualisasikan data menggunakan Python 3. Nah, kemudian di sini seperti melanjutkan video sebelumnya. Di sini ada beberapa kode yang digunakan untuk memvisualisasikan data. Misalkan di sini untuk yang pertama, yaitu di sini ada kode plot scatter dengan titiknya itu random ya. Nah, di sini tentu seperti halnya video sebelumnya kita memerlukan berbagai library. Nah, di sini yang dibutuhkan yaitu ada library NumPy dan juga library import matplotlib. Nah, library matplotlib ini yaitu untuk memunculkan memvisualisasikan datanya, dan NumPy itu untuk pengolahan datanya. Kemudian di sini datanya, data yang diinginkan di sini datanya random dengan nilai maksimumnya yaitu 1024. Dan di sini ada VLT scatter yang nanti akan memplot berupa titik-titik yang datanya dengan titik-titik yang random, kemudian X-nya 0 dan juga Y-nya 1. Nah, kemudian VLT show ini adalah kode untuk memunculkan datanya, memvisualisasikan datanya. Jadi kita coba langsung run. Nah, di sini udah muncul plot titik-titiknya. Di sini memvisualisasikan datanya yang random. Ini titik-titik yang menampilkan bahwa ini tuh data yang random dengan maksimal datanya itu 1024. Oke, kita close. Lalu di sini ada yang kedua yaitu plot line atau memvisualisasikan datanya ke bentuk garis. Nah, di sini sama, kita mengimport NumPy dan juga matplotlib. Kemudian di sini X-nya, sumbu X-nya yaitu dari min 2pi sampai 2pi dengan rentangnya itu 0,01, dan Y-nya itu yaitu sin 3x per x. Nah, di sini fungsinya sin 3x per x. Kemudian ini VLT plot x y, jadi memplot nanti sumbu x dan sumbu y-nya, karena di sini akan membentuk sebuah garis. Kemudian VLT show nanti akan memunculkan datanya dalam plot garis ya. Di sini kita langsung run. Ya, di sini sudah muncul ini plot data yang ditampilkan atau divisualisasikan dengan garis. Di sini
Untuk sumbu X-nya ini dari min, karena tadi dari min 2pi sampai 2 min 2pi sampai 2pi. Nah, ini sini yang menunjukkan X-nya. Oke, langsung saja ke yang ketiga itu. Nah, ini plot garis yang berikutnya. Kemudian ada plot garis atau plot line yang kedua, yaitu di sini sama untuk library-nya yaitu NumPy dan juga Matplotlib. Kemudian untuk X-nya sama dari min 2pi sampai 2pi dengan rentang 0,01. Namun di sini kita menggunakan lebih dari satu fungsi. Nah, yaitu kita menggunakan 3 buah fungsi, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Nah, Y1-nya yaitu fungsinya sin X per X, dan Y2 sin 2X per X, Y3-nya sin 3X per X. Kemudian kita akan memplot 3 fungsi tersebut. Nah, yang pertama memplot Y1 dengan color ataupun warnanya yaitu biru, dan kemudian di sini kita kasih label sin X per X, dan kemudian memplot juga Y2-nya dengan color red, juga dikasih label sin 2x per x, dan untuk fungsi ketiga yaitu colornya green atau hijau dengan label sin 3x per x. Kemudian di sini PLT X6. Nah, untuk dari min 2pi sampai 2pi. Kemudian sini VLT Y6-nya dari min 1 sampai 3. Min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian AXVLT, dan ini seterusnya kita bisa mengatur kayak misalkan bottom atau bukan bottom, dan kemudian left, sisi kiri kanannya gitu. Kemudian sini untuk PLT show untuk memunculkan plotnya. Kita langsung run. Oke, di sini sudah muncul yaitu plotline yang versi kedua dengan 3 buah fungsi. Nah, di sini untuk fungsi pertama yaitu sin X per X divisualisasikan dengan garis yang berwarna blue atau biru. Kemudian fungsi yang kedua sin 2x per x divisualisasikan dengan warna merah, dan sin 3x per x atau fungsi yang ketiga divisualisasikan dengan garis berwarna hijau. Nah, di sini untuk sumbu tadi, untuk sumbu Y-nya itu dari min 1 sampai dengan 3. Kemudian untuk sumbu X-nya, X sini dari min 2pi sampai 2pi. Oke, lanjut ke yang histogram. Nah, di sini histogram library sama. Kemudian X-nya random. Jadi datanya itu random. Kemudian di sini bins 20 VLT show untuk memunculkan datanya, plotnya. Oke, kita langsung run. Sebelumnya ini sambil kita close. Oke, udah muncul. Nah, ini adalah ini adalah grafik. Sebentar. Nah, grafik histogram. Jadi di sini memplot histogram yang mana datanya itu random. Oke, kita close. Closing dulu. Lalu kita coba buka yang selanjutnya, itu diagram batang. Diagram batang ini.
Nah, kemudian kita akan membahas dengan memplot diagram batang. Nah, di sini ada banyak sekali untuk diagram batang. Variasi untuk memvisualisasikannya ada diagram batang nanti dengan deviasi, kemudian nanti ada diagram batang uh, horizontal plus deviasi, dan kemudian ada diagram batang multiserial dan banyak lagi. Di sini kita coba horizontal. Horizontal multiserial. Oke. Kita rapihkan dulu. Satu lagi. Kita buka yang satu lagi. Multiserial. Yang horizontal. Oke. Oke, di sini kita lanjut ke diagram batang. Yang pertama yaitu di sini plot diagram batang menggunakan plot. Kita mengimpor satu library yaitu matplotlib untuk untuk menampilkan plotnya. Nah, di sini kita mendefinisikan indeksnya dan values-nya atau nilainya gitu. Nah, di sini untuk indeksnya itu 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4, yang mana ini nanti berada di sumbu X ya. Kemudian nilainya di sumbu Y. Nah, VLT bar, jadi nanti X-nya indeks, Y-nya values, dan memunculkan plotnya. Langsung saja kita run. Oke, di sini sudah muncul plot diagram batangnya. Nah, oke. Kemudian ya indeksnya dari 0 sampai 4, kemudian values-nya dari sini. Jadi values-nya ini 5, 7, kemudian ini 3, yang ini 4, seperti itu. Dan kemudian ini juga indeksnya bisa diganti menjadi huruf ya, atau misalkan bulan, seperti itu. Kemudian di sini ada modifikasi diagram batang. Nah, ini ya. Contoh indeksnya nanti dengan oke. Nah, di sini diagram batang yang kedua dengan menambahkan deviasi atau persimpangan. Kita menggunakan dua library yaitu NumPy dan juga matplotlib, kemudian juga ada indeksnya yaitu dengan array yang 5 dan values-nya nilainya 5, 7, 3, 4, 6,
dan standar deviasinya 0,81040913,3. Dengan PLT titelnya nanti akan memberikan judulnya, itu diagram batang, dan PLT bar, indeks, values, ya, standar deviasi, ada errornya, dan kita juga bisa mengatur warnanya, cap size-nya atau ukurannya. Dan kemudian di sini ada label, kasih labelnya juga. Kemudian di sini ada LTH index. Nah, jadi untuk sumbu X-nya itu, indeksnya itu bisa berupa huruf. Atau misalkan diganti dengan bulan dan lainnya bisa. Kemudian di sini ada VLT show. Kita langsung run. Oke. Nah, di sini sudah muncul grafiknya yang disertai dengan standar deviasi atau persimpangan. Dari sini first-nya diagramnya seperti ini, indeksnya berupa A, B, C, D, E. Oke, kita langsung ke berikutnya, diagram batang horizontal plus deviasi. Karena tadi berbentuk barusan yaitu berbentuknya vertikal ya ke atas. Nah, berikut kita horizontalnya. Langsung run. Nah, di sini muncul bentuk diagramnya itu secara horizontal dengan indeksnya seperti ini ya, sesuaikan dengan quad. Oke, langsung ke berikutnya yaitu diagram batang multiserial. Nah, ini. Kita lihat dulu kodenya. Kita butuh 2 library, methodlib dan numpy, indeksnya rank 5. Kemudian di sini multiserial itu berarti kita memasukkan beberapa nilai gitu. Nah, di sini ada 3 nilai, 3 variasi nilai. Dengan di sini ada BW. BW itu adalah jarak atau selisih variasi antar batang satu ke batang berikutnya. Gitu. Jadi multiserial ini artinya sejajar. Kita lihat di sini delta axisnya 0,0509, kemudian nanti ada titelnya, bisa mengatur titel, kemudian mengatur ukuran, dan juga di sini VLT bar. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi, ini kan multiserial yang secara vertikalnya, sedangkan tadi ada nanti akan ada diagram batang yang multiserial horizontal ya. Nah, bedanya nanti ada perbedaan yaitu di sini. Nah, di sini hanya PLT bar. Kalau nanti untuk yang horizontal akan ditambahkan yaitu PLT bar H gitu. Untuk yang vertikal itu seperti ini. Nah, kemudian kita bisa atur-atur juga warnanya. Di sini ada KB untuk setiap diagramnya gitu. Nah, kemudian indeksnya di sini A, B, C, D, E. Kita langsung saja running. Nah, di sini udah muncul. Nah, jadi diagram batang multiserial seperti ini. Tadi ada BW. BW itu merupakan jarak dari diagram batang yang merah ini, yang A, sampai merah ini ke yang biru ini. Jadi 3 nilainya itu sejajar gitu. Jadi berurutan seperti ini. Kemudian di sini ada jarak BW-nya ataupun selisihnya gitu. Ini indeksnya berupa huruf. Oke, di sini untuk selanjutnya yaitu diagram batang multiserial horizontal. Nah, di sini tadinya seperti ini.
Sama seperti tadi, diagram batang multiserial yang secara vertikal, ada bebeknya juga, yaitu selisih antara diagram batangnya. Kemudian di sini yang membedakannya itu bar dan bar H. Di sini horizontal, maka di sini ada H-nya. Kemudian bisa atur warnanya, dan juga di sini text-nya A, B, C, D. Kita langsung saja run. Nah, di sini maka diagram batangnya akan secara horizontal. Oke, kita langsung selanjutnya yaitu diagram batang multiserial bertumpuk secara vertikal. Oke, kita close dulu diagram batang multiserial ini sudah, ini sudah. Kita masuk ke diagram batang bertumpuk. Oke, di sini. Nah, yang pertama di sini ada diagram batang bertumpuk multiserial. Di sini untuk library-nya sama, itu ada 2 library, NumPy dan Matplotlib. Kemudian isi seriesnya dan nanti ada PLT bar, yaitu berarti sini diagramnya nanti akan secara vertikal ke atas. Kemudian PLT axis-nya min 0,5 sampai 15, dan PLT X-nya yaitu nama-nama bulan ya. Kita langsung saja run. Nah, di sini bertumpuk ya, karena di sini untuk color-nya juga bisa diatur di sini. Nah, bisa dilihat indeks seri 1, kemudian bottom seri 1, maka merah ini ya di sini. Bottom series 2-nya itu seri 1, maka di sini untuk seri 2 tuh kita katakan bottom sama dengan seri 1 dengan warnanya itu blue, biru. Dan untuk series 3-nya yang mendefinisikan nilai 3-nya itu yaitu dengan color green, hijau, dan kita asumsikan bahwa bottom series 2 ke series 1, maka ini series ketiga. Maka ini datanya itu akan menumpuk ke atas gitu. Dan indeksnya itu nama-nama bulan ya. Oke, lanjut yaitu plot diagram batang horizontal bertumpuk multiserial, karena nanti tadi secara vertikal, sekarang secara horizontal. Dari sini bedanya di sini itu ada bar H. Oke, kita langsung run saja. Nah, di sini diagram batang bertumpuk multiserial secara horizontal. Oke. Nah, bertumpuknya horizontal ke kanan ya, kanan. Oke, lanjut. Sudah, kita close. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke bertumpuk. Plot diagram batang komparasi. Nah, di sini sama library-nya. Kemudian di sini ada X0. Komparasi ini yaitu kayak bentuk pencerminan gitu. Nah, di sini ada 2 data, Y1, Y2 datanya. Nah, ini nilainya seperti ini. Kemudian Y-lim-nya atau limitnya untuk Y dari min 7 sampai 7. Kemudian BLT bar, ini bisa kita atur juga warnanya. Kemudian sini ada PLT grid, true, dan kemudian kita bisa atur juga di sini centernya, terus bottom atau topnya gitu ya. Langsung saja. Oke, nah di sini terlihat
seolah-olah kayak kayak cermin gitu, si data yang warna hijau dan juga warna merahnya gitu, saling mencerminkan. Window data seperti itu. Kemudian ini untuk ya limitnya dari min 7 sampai 7 ya. Oke, kita close dulu. Lanjut ke selanjutnya ada diagram pie. Ya, diagram pie ini kayak apa ya? Kayak buat mendefinisikan nilai jual seperti itu. Biasanya ini bentuknya lingkaran. Oke, kita lihat. Pertama versi 1 di sini diagram pie-nya. Dengan library-nya hanya satu, yaitu Matplotlib. Kemudian kita kasih label lain-lain, Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Vivo. Nah, ini yang mana kode ini akan mendefinisikan untuk nilai jual smartphone. Nah, kemudian nilai jualnya itu values 42, 21, 14, 9, 8, 7. Dan juga kita atur colors-nya untuk yang misalnya ini untuk warna apa, Samsung warna apa gitu, di visualisasikannya. Kemudian di sini ada VLT file, values, label sama label, colors, kemudian VLT axis-nya equal, dan bisa VLT show untuk memunculkan. Okay. Nah, ini muncul. Ini merupakan diagram pie versi 1 yang terbilang sederhana ya. Ini tuh untuk mendefinisikan nilai jual smartphone. Kita close dulu. Lanjut ke diagram pie versi 2, yaitu ada dimodif ya, sedikit dimodif. Ini sama, yang bedanya di sini. Jadi nanti akan ditambahkan explode. Jadi kita akan memfokuskan nilai jualnya di HP Samsung misalkan. Maka di sini kita kasih explode, terus di sini kasih juga 003. Kemudian kita kasih juga titelnya, kemudian VLT file, dan juga nah di sini bedanya juga ada start tanggal, auto PCT, terus jadi nanti akan ada persentasenya. Oke, kita langsung run aja. Nah, di sini diagram pie versi 2 dengan apa yang memfokuskan di satu HP gitu. Nah, ini plotnya seperti ini. Dan juga dilengkapi dengan persentasenya. Oke, kita close. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu plot contour. Nah, di sini menggunakan dua library, NumPy dan Matplotlib. Kemudian juga kita ada rentangnya dx3g. Nah, di sini untuk x yaitu dari min 2,5, 2,5 dengan rentangnya itu dx. Nah, 0,01, y pun sama dan rentangnya dy. Kemudian di sini fungsi x, y, mesgrid, dan kita mendefinisikan fungsi x-nya yaitu 1 min y y pangkat 5 plus x pangkat 5 kali np eksponensial min x pangkat 2 min y pangkat 2. Kemudian di sini c VLT counter, di sini juga kita bisa mengatur colorsnya. Kemudian VLT counter rf, juga di sini ada penambahan CMAP untuk nanti kayak gimana sih gitu. Nah, kemudian di sini juga bisa mengatur size-nya, ukurannya. Kemudian bisa kasih titel atau judul dan memberikan label untuk X dan Y. Oke, kita langsung saja. Oke, nah ini seperti ini untuk plot counter. Oke. Di sini ada label-label datanya juga ya.
Oke, kita langsung berikutnya yaitu plot polar. Plotnya seperti ini, N sama dengan 8. Nah, sini kayak tadi, yang tadi itu plot kantor tuh biasanya ada di fisika bumi gitu ya, untuk memvisualisasikan data-data material gitu, seperti data-data material yang ada di permukaan bumi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada plot polar, yaitu lingkarannya. Nah, ini tuh ada N-nya. N itu jumlah integernya. Kemudian ada tetanya, kemudian radiusnya juga. Tetanya itu dari 2 pi sampai 0 dari 0 pi sampai ke 2 pi per n. Ya, ini rentangnya n. Kemudian radiusnya seperti ini dan nanti ini bisa diatur ya. Nah, kemudian PL show langsung run. Oke, nah ini muncul plotnya seperti ini. Jadi ini tuh hasilnya tuh gabungan dari plot akses dan juga bar seperti tadi yang ada di programnya. Ini gabungan antara plot bar dengan plot akses ini. Oke, seperti ini. Dengan selisihnya itu tadi 2 pi per n. Nah, ini dari 0 sampai 7. Oke, kita close. Kita close ini juga. Selanjutnya yaitu kita ke plot 3 dimensi. Oh, ini plot 3 dimensi surface. Kita di sini ada tambahan library yaitu import access 3D, di mana kalian di sini nanti akan memunculkan bentuk 3D gitu. Makanya di sini kita membutuhkan library 3D-nya. Nah, kemudian sama matplotlib nanti juga. Nah, kemudian di sini ada x-nya yaitu min 2, 0, dengan rentangnya 0,1, y-nya juga sama, rentangnya 0,1. Kemudian kita mendefinisikan juga fungsinya 1 min y pangkat 5 plus x pangkat 5 kali n eksponensial min x pangkat 2 min y pangkat 2. Kemudian exploit surface-nya, kemudian kita atur juga ininya, ke strike 1, cmap-nya juga karena berbentuk 3D ya. Oke, kita langsung. Oke, di sini muncul hasil plotnya seperti ini. Bentuknya itu 3 dimensi ya. Nah, untuk y-nya sendiri ini ditentukan oleh fungsi yang dapat menimbulkan, jadi ditentukan oleh fungsinya, terus nanti menimbulkan permukaan 3 dimensi. Oke, selanjutnya plot scatter. Nah, selanjutnya ini plot scatter 3 dimensi. Jadi di sini tuh kita akan ada 3 data yang berkumpul pada permukaan 3 dimensi. Jadi nanti tuh pada permukaan di 3 dimensi itu akan ada 3 data yang terpisah. Kita ada ini data 1, data 2. Kemudian ini data 2. Dan ini untuk mendefinisikan data 3. Nah, untuk datanya itu random ya, random, semuanya random. Dan ini bisa kita atur prediksinya 3 dimensi, kemudian warnanya juga bisa diatur, kemudian kita kasih label juga y, x, y, z karena 3 dimensi ya. Oke, kita langsung run. Nah, di sini untuk grafiknya sudah muncul ya. Jadi di sini tuh ada 3 data di permukaan 3 dimensi. Nah, untuk sini warnanya dibedakan ya, bisa diatur-atur di codingnya. Untuk datanya juga random. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu plot diagram batang 3 dimensi. Nah, ini sama di sini masih dengan library 3 dimensi. Nah, di sini untuk plot diagram ini
Batang teknologi. Itu ada 6 data Y. Kita bisa lihat di situ di programnya ada 6 data. Ini satu mendefinisikan data ke satu, ini data kedua, 3, 4, 5. Oh, ada 5 data ya. Oke, dengan X-nya itu 8 ya. Nah, kemudian datanya itu random, dan di sini ada colorsnya bisa diatur. Kemudian juga colorsnya, kemudian dikasih label juga. Oke, kita langsung running saja. Nah, seperti ini munculnya. Jadi diagram batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini tuh diagram batang yang berada pada permukaan 3 dimensi gitu. Nah, kemudian ini ada label X, Y, Z-nya. Oke, lanjut kita ke plot, 2 plot lagi gitu. Nah, ini subplot di dalam plot. Jadi di plotnya itu nanti ada lagi plot gitu, subplot dinamainnya. Oke, kita langsung saja run ya. Codingnya seperti ini, ada innernya. Oke. Nah, jadi di sini ini tuh plot pertama. Nah, ini yang kecil ini adalah subplotnya. Jadi di dalam plot ada subplot gitu. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu multiplot dalam satu figur. Nah, 2 library. Kemudian di sini ada GS. Nah, GS itu apa? GS itu untuk mengatur posisi gitu. Ya, ini posisinya. Kemudian di sini kita definisikan datanya juga X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Langsung saja kita run. Oke, sini sudah muncul 5 data ya. Sini ada diagram batang, kemudian garis, terus ada juga acak ya. Oke, untuk video ini tugas Fiskom atau fisika komputasi ini dicukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.